Yang pasti di mana-mana sealfa-alfanya cewek pasti butuh sisi feminimnya itu ada gitu kan. Jadi kayak pingin dimanja, pingin diperhatikan. Itu pasti ada sekuat-kuatnya wanita. Siapa rasanya kayak kangen dinafkahin, kangen dipeluk, kangen cerita sama. Saya pingin suami yang satu setia, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga sayang anak-anaknya. Udah itu sih. Untuk wanita-wanita Indonesia yang saat ini menjadi ani-ani ataupun pelakor, kalau ani-ani sih masih bisa dibilang dia hanya menguras uangnya ya, tanpa mengambil hak miliknya. Tapi kalau udah pelakor, menurut aku itu yang level paling atas. Setan pun takut sama kamu, istilahnya seperti itu. Hai sahabat Memorandum, jumpa kembali dengan saya Anis Diana Potak. Kali ini kita ada kedatangan tamu yang selalu spesial ya. Kalau di Sejuta Kisah Rumah Tangga itu pasti tamunya selalu spesial. Seorang ibu, 3 orang jagoan ya di seputaran pemain bola ya, karena putranya sulungnya sekarang sudah menjadi pemain bola profesional juga. Nah, ada di hadapan saya yang cantik jelita, Ibu Colleen Wiskutawati. Hai, apa kabar? Baik. Biasanya kita panggilnya Beb gitu Ya, Beb. Tapi hari ini kita mencoba untuk stay calm and Ya. formal gitu ya. Colleen, apa Oke, kabar? Bisa. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Baiknya kayak ada sesuatu berat ya, gitu ya, berat ya. Oke, Sejuta Kisah Rumah Tangga. Wahyu gitu. Saya mau berbagi pengalaman aja, berbagi kisah rumah tangga saya yang ya begitulah ke teman baik saya Nisha. Oke, disclaimer ya, ini membagi kisah rumah tangga bukan berarti untuk mengumbar aib keluarga, tapi ini menjadi pelajaran kepada keluarga-keluarga sahabat Memorandum di sana untuk bisa mengambil hikmah, segala yang baik diambil, lalu segala yang buruk bisa menjadikan cermin untuk sebentar aku nggak akan bisa seperti ini deh ke depannya. Jadi untuk sebagai pelajaran. Jadi bukan untuk mengumbar aib pasangan atau keluarga atau apa. Jadi kita stay sampai di situ ya. Oke. Jadi makna keluarga. Oke, buat aku keluarga itu penting banget ya, karena keluarga itu dimana kita pulang lelah setelah bekerja, pulangnya kemana sih, ke keluarga. Jadi dan keluarga itu selalu number one support ya, dimanapun, di luar teman kerja, di luar pasangan, keluarga itu nomor 1 sih menurut aku. Nomor 1 keluarga. Well, anak 3. Yups. Wow, strong mom ya. And in the end finally, setelah lama jadi ibu rumah tangga lalu memutuskan untuk jadi wanita karir sekarang. Apa menjadi transisi itu dalam rumah tangga? Ya, jadi sebetulnya kan memang dari awal saya sudah berkarir, cuman waktu itu nurut sama suami, mantan Nurut suami. sama suami ya. Disuruhlah berhenti zaman Covid karena harus ngurus anak-anak yang kecil. Dia kan harus online school, ya udah aku ngalah gitu kan. Jadinya harus jadi ibu rumah tangga. Tapi setelah 2 tahun menjadi ibu rumah tangga, ternyata jiwa saya ini nggak bisa dikekang di rumah. Jadi saya harus bekerja dan juga menjadi kebutuhan ya. Jadi itu kayak terpaksa menjadi wanita karir lagi karena ya harus menghidupi ketiga anak saya gitu. Wow, tulang punggung keluarga. Di usia sekarang yang mayoritas kebanyakan wanita ingin settle dan hidupnya. Banyak kan di luar sana bahwa wah aku udah gak ingin kerja, aku sudah ingin menikmati hidup segala macam. Yang menjadi alasan untuk menjadi wanita karir tadi ada beberapa yang disampaikan bahwa harus menjadi tulang punggung keluarga. What happened? Ya sudah, salah satu alasannya karena ya dibilang mantan ya bukan mantan gitu ya, bingung saya. Mantan. Bapaknya anak-anak ya sudah left us lah, meninggalkan kita ya, mau nggak mau harus bekerja untuk melanjutkan hidup seperti itu. Melanjutkan hidup, deep sekali ya. Melanjutkan hidup. May I know what happened? Kenapa? Why? Iya, kalau dibilang banyak alasan ke sana ya, maksudnya ya sudah tidak cocok lagi, yang pasti ya udah tidak cocok, ada alasan yang lain-lainnya yang saya nggak mau mengumbar ya istilahnya. Udahlah itu menjadi rahasia keluarga saya dan bapaknya anak-anak, tapi yang pasti ya itu tadi karena udah nggak dinafkahin istilahnya seperti itu ya. Nafkah.
Sebelum kita berbicara sama nafkah nih, biasanya apa sih yang menjadi challenge sebagai istri pemain bola itu? Ya, jadi kita flashback ya. Kalau bahas istri pemain bola kita flashback. Saya menemani bapaknya anak-anak itu dari tahun 2006, 2007. Wow. Jadi itu sudah jadi saya sudah menikah Masih di umur 20. teenagers ya itu ya? Saya menikah di umur 20, semester 5 di mana saya masih kuliah. Jadi kalau dibilang saya sudah matang umurnya juga belum gitu kan. Jadi waktu itu jadi istri pemain bola itu banyak tantangannya. Yang pertama harus siap LDR ya toh. Kalau kalau kebanyakan mungkin ikut sama suami kemana, tapi waktu itu kan saya harus tetap melanjutkan kuliah. Jadi saya jauh-jauhan, suami dapat kontrak di mana, saya di mana, seperti itu. Yang kedua harus siap tekanan mental gitu ya, karena kalau kita diajak nonton bola, lihat dia pertandingan, bisa aja timnya supporternya sendiri itu selalu kalau bagus pasti dipuji-puji, tapi kalau lagi jelek dibully, itu sudah sangat normal. Nah, itu harus kuat mental, itu sebagai istri pemain bola itu harus kuat mental. Yang ketiga harus kuat godaan, karena siapa sih cewek-cewek di Indonesia sini yang nggak suka dengan pemain bola? Ciwi-ciwi ya, ciwi-ciwi. Jadi godaannya itu sangat-sangat besar. Kalau nggak siap, aduh, sudah pasti akan perang dunia ke-10. Ada pengalaman nggak sih tentang euforia penggemar ya, fans ya? Kan sebagai superstar ya yang dielulukan pemain bola gitu, yang lumayan terkenal ya di Indonesia pada masanya gitu kan. Pasti banyak godaan-godaan. Sempet nggak sih nge-gap atau apa yang nanti netizen kan selalu bilang bahwa wah pemain bola selalu, mohon maaf ya ini sekali lagi kata netizen itu, bahwa pemain bola pasti banyak ceweknya, banyak apa. Pernah nggak sih sampai nge-gap seperti itu? Kalau dibilang nge-gap tatap mata enggak ya, jangan sampai nanti saya pingsan, nggak kuat. Tapi kalau nge-gap terima chat atau kayak gimana di IG atau itu banyak ya, kayak waduh luar biasa ya memang ya. Padahal mereka tuh maksudnya fans ini ngerti loh kalau bapaknya anak itu sudah menikah, udah punya anak, tapi nggak menyerah loh. Luar biasa sih cewek-cewek saat ini tuh, zaman sekarang. Wow, I'm speechless. Aku speechless banget. Jadi begini, ketika euforia itu sudah selesai, ya, lalu kembali ke keluarga, lalu sempat tadi dibilang bahwa sekarang sudah ditinggalkan gitu, menjadi sendiri tapi tidak sendiri. Bagaimana perasaannya? Iya, dibilang kalau boleh saya bilang saya adalah istri goib. Wow. Istilah baru nih ya, sahabat memorandum ya. Sejuta Kisah Rumah Tangga memang selalu menghadirkan cerita-cerita yang berbeda. Istri goib, hantu kah? Iya, hantu, istri goib. Jadi istilahnya gak jelas di statusnya, dibilangnya istri goib. Ya euforia kalau kembali ke keluarga, apa ya, berat sih, kadang kayak sedih tapi harus bertahan demi anak. Maksudnya bertahan dalam artian harus kelihatan baik-baik saja di depan anak-anak. Itu yang part paling susah itu sih. Part paling susah, kuat karena anak. Yap. Nah, kalau disuruh memilih karir, anak atau keluarga? Karir, anak atau keluarga? Kalau saya jawab sekarang ya tetap karir sih, karena karir yang menyelamatkan saya dan anak-anak dan keluarga gitu sih. Sebagai tulang punggung, Yap. merasa berat nggak untuk menafkahi keluarga sendirian? Kok jadi bikin nangis? Nangis, nggak apa-apa, it's okay. Merasa berat nggak? Berat. Di saat kadang kita ya perempuan butuh skincare, butuh dipeluk malam, butuh apa ya, kita butuh didengar kadang ya, keluh kesah. Nah, apa yang jadi perasaan tersebut? Ya, yang pasti di mana-mana sealfa-alfanya cewek pasti butuh sisi feminimnya itu ada gitu kan. Jadi kayak pingin dimanja, pingin diperhatikan. Itu pasti ada, sekuat-kuatnya wanita, siapapun itu. Bahkan teman-teman saya pun yang single mom itu kelihatannya Jagger di luar, preman di luar, tapi hati kecilnya pasti itu ada lemak. Yaitu rasanya kayak kangen dinafkahin, kangen dipeluk, kangen cerita sama-sama. Pilotok ya, kalau dibilang pilotok saat ini kan jadinya kayak sendiri ya. Jadi saya jadi bapak, jadi ibu, nggak ada tempat cerita gitu ya. Ujung-ujungnya cerita sama dia. Jadi sebenarnya apa arti suami menurut kamu? Suami itu kalau saat ini ya, Suami ideal menurut kamu ya, menurut perspektif kamu sekarang
suami ideal yang aku harapkan seperti ini. Oke. Jadi karena sudah melewati masa hampir 20 tahun menikah ya. Jadi kayak pasti ada sisi positif negatif pasangan. Jadi kalau sekarang ini saya boleh memilih saya pingin suami seperti apa. Saya pingin suami yang satu setia, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga sayang anak-anaknya. Udah itu sih. Dikhianati dan ditinggalkan. Apa makna pengkhianatan menurut kamu? Pengkhianatan itu orangnya itu menurut saya orang pengkhianatan itu orang yang nggak bisa setia ya, yang satu. Terus dia kayak rasanya dia butuh validasi sih. Jadi dia nggak merasa, mungkin dengan pengkhianatan itu mungkin dia di dalam rumah dia nggak merasa dibutuhkan atau dia merasa kurang di rumah, makanya dia cari validasi di luar dengan bermain kanan kiri depan belakang terserah whatever. Tapi yang pasti buat aku dia kayak kurang percaya diri sih. Orang pengkhianatan dia kurang percaya diri dengan dirinya sendiri di dalam keluarganya, makanya dia cari hiburan di luar gitu. Saat ini cukup adalah merasa tercukupi. Apakah saat ini sudah merasa cukup dengan hidup yang sekarang? Ya boleh dibilang sih ya, puji Tuhan alhamdulillah cukup ya. Maksudnya cukup dalam artian masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah, itu buat aku sih udah cukup. Kalau pingin lihat yang atasnya ya pasti kurang, tapi kalau kita ngelihat ke bawah cukup sih. Kalau ada opportunity untuk disatukan kembali, menyatu kembali menjadi keluarga yang utuh. Ada 3 jagoan nih di rumah yang juga mungkin merindukan sosok seorang ayah. Ada nggak opportunity untuk itu? Kalau hanya untuk sebagai partner sih mungkin ya, tapi kalau untuk kembali menjadi suami istri kayaknya berat sih menurutku. Karena ya udah 3 tahun kan kita nggak sama-sama, even kita masih belum cerai secara resmi. Cuman karena udah kebiasaan gini, jadi ya lebih baik begini, dan anak-anak juga udah baik-baik kok tanpa papanya. Jadi ya mungkin partner aja lah, partner untuk anak-anak. Jika dia mendengar dan melihat podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan dari dalam hati hari ini? Silakan. Ya untuk kamu, bapaknya anak-anak, ya baik-baik di luar sana. Kita sudah pernah melewati masa bahagia, masa sedih, masa susah bareng-bareng. Ya aku harap kamu baik-baik aja sih, dan tetap ingat sama anak-anakmu, itu yang terutama. Itu aja. Oke. Harapan ke depan untuk anak-anak. Ya karena saya punya 3 anak cowok semua ya boleh dibilang kata teman-teman saya, untung anakmu cowok semua gitu kan. Ya saya boleh dibilang bersyukur punya 3 jagoan yang dimana mereka akan menjadi suami, menjadi bapak buat keluarga mereka masing-masing. Jadilah suami dan bapak yang gentleman. Aku harap kalian tidak pernah menyakiti istri dan anak-anak kalian nanti. Ketika ketahuan bahwa semuanya tidak baik-baik saja, apa pertama yang kamu lakukan? Denial. Ya, denial, nggak terima, panas hati. Kayak itu bikin saya pernah down. Tahun-tahun awal itu saya hampir dibilang hampir gila gitu istilahnya. Bahkan saya nggak mandi seminggu 2 minggu, nggak pernah tidur. Depresi ya, boleh dibilang depresi. Tapi bisa melewati itu semua sampai sekarang sih kayak ya udah puji Tuhan alhamdulillah bisa melewati itu ya. Saya pikir saya nggak akan survive gitu. Tapi ternyata ya benar kata dibilang Tuhan tidak pernah mencobai kamu melebihi kekuatan kamu, itu bener banget gitu. Jadi kayak oh iya ya saya bisa, dan saya bersyukur banget punya teman-teman yang selalu ada buat saya. Salah satunya dia. Yang gak pernah meninggalkan saya gitu kan. Menjadi wanita kuat bukan berarti bisa melakukan semuanya. Kadang juga kita itu kuat karena keadaan. Nah, mungkin saat ini yang dilakukan oleh Colin adalah bertahan karena keadaan. Nah, keadaan apa yang membuat kamu paling merasa bahwa wow, I have enough? Ya jadi kayak oke, selama ini mungkin saya bisa bertahan. Oke, saya nggak akan mau cerai. Saya bertahan buat anak-anak. Tapi apa yang membuat saya enough? Oke, ini harus segera diurus, harus segera diselesaikan masalah ini. Karena saya melihat yang pihak sana tuh baik-baik aja, dia udah melanjutkan hidup. Kenapa kok saya nggak bisa melanjutkan hidup gitu? Itu sih yang buat saya oke, enough. Dan anak-anak juga udah besar-besar dan mereka mungkin ya
pasti nggak mau lah papa mamanya berpisah, cuman aku rasa anak-anak bakal mengerti lah ya, maksudnya biar mereka bilang yang penting mami happy gitu sih. Jadi semua ketiga anak-anak tinggal sama Colin ya saat ini ya? Iya, yang nomor 2, nomor 3, nomor 1 kan dia udah di Bandung ya, udah main bolanya sendiri ya, udah meniti karir di sana gitu. Peran orang tua Ya. sebagai orang tua juga sekarang, tapi apakah ada peran orang tua di belakang Colin? Ya, kalau boleh dibilang karena saya anak tunggal, jadi saya sangat-sangat dimanja sama bapak ibu saya, dan yang pasti saya bisa melewati ini semua juga karena orang tua. Jadi orang tua yang selalu nguatin saya, yang selalu support saya, ya orang tua sih penting banget. Kalau nggak ada orang tua mungkin nggak bisa sih saya ngurus 2 anak dengan kondisi saya depresi seperti itu. Ibu itu makhluk luar biasa sih. Wanita itu kalau boleh dibilang kayak si Najwa dulu bilangnya ibu itu wanita itu makhluk kuat tuh bener gitu kan. Jadi kita tuh bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi istri, anak, dan multitask ya, multifunction gitu kan. Jadi ibu buat saya itu tempat pertama anak-anak menceritakan apapun keluh kesahnya itu selalu ke ibu. Bahkan sampai saat ini pun saya kalau curhat selalu dengan ibu. Jadi ya menurut aku ibu itu nomor 1 ya, penting banget ibu itu. Wow, berat ya, deep sekali hari ini. Jadi sahabat memorandum, dalam kehidupan memang tidak selamanya indah, tapi tidak berarti tidak pernah indah. Sekarang setelah flashback dengan masa-masa sulit, masa-masa berat, pernah nggak sih sebenarnya menikah karena cinta kan? Ya, menikah karena cinta. Saling mencintai. Dan sampai berapa lama cinta itu bertahan? Kalau boleh dibilang cinta habis pada orang satu itu bener sih, ada kiasan seperti itu. Cinta habis di satu orang itu bener ada. Kalau boleh dibilang ya, kalau dibilang saya dikatain cinta, ya masih ada rasa sama suami, gak mungkin bisa hilang. Tapi ya udah selesai, enough gitu. Still love him? Maybe masih cinta. Cinta memang kadang merubah orang dari sisi negatif ke sisi positif, dan sisi positif menjadi sisi negatif. Kita tidak pernah tahu kedalaman hati manusia. Tapi ketika kita pernah merasakan cinta, saya yakin cinta itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Karena kadang bukan karena cintanya, karena terlalu banyak memori yang sudah terjalin bersama. 20 tahun, right? 20 tahun bersama itu bukan waktu yang singkat. Terbukti adanya 3 buah hati yang lahir karena cinta, ya. Cinta buat kamu apa? Cinta itu apa ya? Perlu nggak sih rumah tangga harus ada cinta? Ya perlu, itu bahan bakar awal sih menurut aku. Kalau kalian nggak ada cinta, menurut aku rumah tangganya bakal hambar dan ya monoton, dan nggak ada gairah di dalam rumah tangga itu. Jadi menurut aku cinta itu perlu banget, karena itu yang bikin kamu semangat untuk hidup. Pekerjaan saat ini apakah sudah sesuai harapan? Ya, puji Tuhan sudah sih, sesuai dengan bidang ilmu saya, sesuai dengan hobi dan minat dan bakat saya di dunia kecantikan. Boleh dikasih tahu kepada sahabat memorandum sebenarnya basic keilmuan dan juga pekerjaan seorang Colin itu apa? Sampai dari keterpurukan bisa bangkit, bisa strength, itu kan nggak semua wanita bisa mempunyai itu. Mungkin sahabat memorandum perlu untuk bisa belajar dari situ. Oke. Jadi basic saya dulu kuliah saya farmasi apoteker di Universitas Surabaya, dan sejak dari lulus pertama itu dunia saya di pelayanan ya, kesehatan di apotek, cuman lebih banyaknya sekarang di kosmetik, dan akhirnya saya sampai sekarang di PT Kosmetika Global yang kalian tahu sebagai Maklon pabrik kosmetik. Itu saya sebagai manajer R&D-nya. Di situ saya merancang formula bersama tim saya. Intinya sampai jadi produk bagus itu untuk menuruti keinginan customer. Jadi itu kayak udah jadi passion saya. Pingin membuat wanita Indonesia tuh lebih cantik semua, karena nggak ada orang jelek, yang ada kita nggak punya dana aja. Bukan saya yang ngomong ya, itu ahlinya yang ngomong. Oke, pesan untuk para wanita ya. Banyak sekali orang bilang, mohon maaf ya, sekali lagi saya harus underline di sini, pelakor adalah perebut laki orang. Pesan kepada wanita-wanita yang
di luar sana yang saat ini mempunyai opportunity atau lagi melakukan bahwa ada keluarga yang dihancurkan nih ya, terkait keberadaan mereka. Apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mereka semuanya? Untuk wanita-wanita Indonesia yang saat ini menjadi ani-ani ataupun pelakor, kalau ani-ani sih masih bisa dibilang dia hanya menguras uangnya ya, tanpa mengambil hak miliknya. Tapi kalau udah pelakor, menurut aku itu yang level paling atas. Setan pun takut sama kamu, istilahnya seperti itu. Mungkin saat ini kamu bisa berbahagia merebut milik orang lain, tapi ingat karma itu ada, dan itu pastilah akan ada hitungannya, akan ada justice-nya ya sama Tuhan. Jadi ingatlah, ini bukan saat ini aja, hidupkan untuk yang ke depan. Jadi kalau ke depannya kalian gak mau disakiti, ya jangan nyakitin orang lain. Itu sih simple. Dengar ya para perempuan yang ada di luar sana ya, bahwa merebut hak milik orang suatu saat juga milik kamu akan direbut, karena ada hukum tabur dan tuai. Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Colin saat ini. Colin, Miss Gitawati, seorang istri ya, 3 orang anak yang dilahirkan sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Tidak mudah hidupnya dalam menjalani hari-hari ke depannya, tapi dia memilih untuk bangkit, survive, dan menjadi inspirasi buat anak-anaknya menjadi tulang punggung keluarga. Once again, Sejuta Kisah Rumah Tangga adalah tempat untuk berbagi. Menjadi seorang istri, mantan pemain bola tidak selalu tentang sorotan dan kebahagiaan. Ada luka yang disimpan rapat, ada pengkhianatan yang berulang, dan ada malam-malam panjang yang harus dilalui seorang diri. Kesepian, yes, maybe. Namun demi ketiga anaknya, ia memilih untuk bangkit. Hari ini, ia berdiri tegak sebagai tulang punggung keluarga, membuktikan bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan rasa sakit sebesar apapun, sebab perempuan hebat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang tetap kuat meski berkali-kali dikecewakan, berkali-kali dihancurkan. Setiap keluarga memiliki cerita, setiap cerita memiliki makna. Sejuta Kisah Rumah Tangga. Sampai jumpa di episode yang akan datang.